Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh sudah menjelang H-3 gitu ya, menghadapi laga hidup mati di GBLA nanti teman-teman. Di tanggal 10 Desember 2025 kita akan menghadapi tim tamu yaitu Bangkok United di ajang ACL 2. Jadi kita sama-sama memulai satu gerakan yang positif lagi. Kita harus tahu beberapa peraturan yang tidak boleh dilakukan di Asia gitu ya, yang biasa kita lakukan di Super League atau di Liga Domestik, jangan dilakukan di level Asia karena ini cukup merugikan, akan menimbulkan sanksi gitu. Jadi udah tahu kan ya apa saja. Yang pertama mungkin teman-teman dari komunitas juga ini sudah mengetahui bahwa jangan ada untuk spanduk, umbul-umbul, bendera atau bacaan yang memang mengundang kontroversi lagi gitu ya, dari mulai politik dan juga hal-hal yang memang bahasa-bahasa atau kata-kata yang rasis atau memprovokasi. Nah tapi alhamdulillah insya Allah lah teman-teman sudah tahu. Waktu kemarin kan kita nyangkanya yang kalau di sepak bola luar negeri juga masalah yang Palestina dan lain sebagainya dianggap biasa, tapi ternyata itu dihukum gitu ya oleh AFC. Nah ini kemarin juga di laga menghadapi Borneo sudah tidak ada. Mudah-mudahan ya tetap dijaga kekondusivitasan spanduk-spanduk yang ada lah nantinya gitu ya di GBLA. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, tong teterekelan. Ingat teman-teman, regulasi di AFC ini lebih ketat. Mereka juga menyorotinya dari berbagai aspek gitu ya. Jadi jangan dianggap tidak melihat, mereka tahu gitu. Dan yaitu jangan mengibarkan bendera atau minimal jangan teterekalan di besi pembatas lah, pembatas tribun gitu ya. Jadi duduk di kursi aja. Kalau memang ya ingin lebih tinggi ya berdiri saja gitu ya, di semennya lah, jangan di kursinya lebar kalau memang itu pada patah, karena sudah banyak yang tidak bisa nutup lagi gitu ya. Jadi ya itu sudah ada yang patah. Nah ini ya kita jaga sama-sama lah gitu ya untuk fasilitas di Stadion GBLA. Lalu yang kedua, ini pun yang mudah-mudahan tidak ada lagi untuk jika memang nanti ada supporter dari Bangkok United yang datang ke GBLA, dan sepertinya akan datang gitu ya karena sudah ada kuota tiket yang untuk tim tamu. Jadi jangan ada lagi untuk kekerasan atau intimidasi seperti yang dilakukan pada saat menghadapi Selangor FC gitu ya. Jadi fans Selangor FC ya walaupun mereka tidak terprovokasi, tapi ya janganlah, karena itu juga kan kita mendapatkan sanksi penutupan 25% tribun di GBLA. Nah ini juga menjadi pembelajaran bahwa ya kita harus lebih dewasa lagi karena ini level Asia. Jadi kita juga sebagai Boboto harus menjadi levelnya Asia juga, bukan level domestik saja gitu ya. Nah itu beberapa informasi mengenai, ya sedikit mengingatkan karena kemarin teman-teman Boboto juga ingin katanya terus diingatkan buat teman-teman yang nyet stadion nanti lebih tertib lagi. Jadi alhamdulillah kita punya masukan saran dari teman-teman Bobotoh untuk Bobotoh juga gitu ya. Amin. Nah ini ada satu pembahasan mumpung hari Ahad atau hari Minggu pagi ini, ada satu hal yang tidak berhentinya ditanyakan ke kami gitu ya mengenai Dewangga. Apakah Dewangga ini akan dipinjamkan ke Bali United atau tidak? Nah ini kita juga sebetulnya kan kemarin menahan-nahan gitu ya. Momen Persib sedang menang, momen sedang euforia, momen sedang berduka juga kemarin. Jadi ya sudah tidak kita bahas gitu. Tapi ya sekarang oke lah, biar teman-teman juga tidak penasaran gitu ya. Namun di sini kami kapasitasnya hanya memberikan satu wawasan dari beberapa sisi saja. Jadi tidak mengatakan
benar atau tidak karena sesuai faktanya. Tapi ya kalau mendekati nanti bursa transfer dibuka 10 Januari, ingat teman-teman, kurang lebih tanggal 10 Januari untuk kloter pembukaan bursa transfer kedua ini sudah dibuka, baru ya di situ kita bebeledagan gitu ya teman-teman. Namun sebelumnya ya biar pemain Persib fokus saja, tapi ya karena sudah menyebar di media sosial, pemain juga sudah tahu rumors yang ada saat ini mengenai Persib Bandung. Jadi kita hanya memberikan dari sudut pandang yang lainnya. Yang pertama mengenai rumors Dewangga apakah dipinjamkan ke Bali United atau tidak. Statistiknya adalah 50-50 gitu. Kenapa 50-50? Ya kita juga melihat dari beberapa sisi, dari 3 sisi, dari pemain, pelatih, dan manajemen gitu ya. Kalau dari manajemen dulu, manajemen di sini kita ngambil yang terakhir kali dikatakan Wahaji Umuh, bahwa Wahaji Umuh kemarin ketika kasus dari William Marcelo ini, itu pemain katanya akan diputus kontraknya secara permanen gitu ya menurut Wahaji Umuh. Jadi Wahaji Umuh ya mengatakan juga di situ sepertinya nanti di putaran kedua mah kita akan banyak melepas pemain, tapi yang masuk mah nggak banyak gitu ya. Nah ini perlu kita definisikan juga, banyaknya itu banyak berapa orang gitu ya. Kalau banyak itu berarti lebih dari 2 orang teman-teman. Nah yang kita dengar baru 2 orang yang akan ya tidak di Persib lagi, tapi dalam artian mungkin dipinjamkan gitu ya. Kalau dicoret secara permanen, kebanyakan pemain Persib masih mempunyai kontrak, dan juga ya memang ada yang berakhir di tahun 2026. Apakah memang ditebus akhirnya atau bagaimana, ya ini kita lihat nanti gitu ya. Tapi yang jelas dari sisi manajemen Wahaji Umuh sudah mengumumkan bahwa akan ada banyak katanya yang akan keluar daripada yang masuk. Nah kemungkinan kalau banyak lebih dari 2 gitu ya. 2 tuh ya di luar William lah. Jadi kalau William mah sudah kita anggap sudah selesai gitu ya. Nah 2 lagi atau lebih dari 2 ini siapa kira-kira? Bisa jadi Dewangga, bisa jadi pemain yang lain. Kalau memang benar ya pertanyaan selanjutnya siapa yang akan masuk gitu ya menggantikan, karena kalau William Marcelo itu kan menggunakan slot asing, jadi asing diganti asing. Kata Wahaji Umuh sudah ada katanya penggantinya, namun yang menjadi pertanyaan yang menggantikannya itu katanya Boboto sudah kenal, jadi nanti sajalah diumumkan oleh Bojan Hodak karena biar kejutan katanya gitu ya. Jadi pengganti William sudah ada, tapi Boboto sudah mengenal sosoknya. Nah berarti apakah pemain asing atau pemain lokal? Kalau pemain asing ya kita juga beberapa rumors di luaran ini memang ada, tapi kalau pemain lokal, nah kita lihat dulu posisi Dewangga misalkan jadi dipinjamkan ke Bali United, dia lebih banyaknya menjadi apa? Gelandang bertahan kalau memang betul. Nah di sini ya siapa yang kira-kira Bobotoh katanya sudah kenal dan sempat masuk rumors juga, dan memang posisinya di gelandang bertahan. Apakah yang dari klub Lomel itu atau yang mana? Nah ini mungkin ya bisa jadi ke situ arahnya ya. Nah ini yang kita membuka sedikit wawasan dari berbagai sisi lah gitu ya, kita ambil benang birunya. Apakah memang nantinya berinisial JP yang akan menggantikan Dewangga, karena kalau kita lolos ke 16 besar ACL 2 tentu kita membutuhkan pemain yang memang siap dan juga pemain yang memang dibutuhkan tim gitu ya. Nah itu dari segi manajemen. Dari segi pelatih, dari Bojan Hodak ini fresh, baru kemarin ketika menghadapi Borneo, Bojan mengatakan bahwa dia akan memainkan pemain itu yang betul-betul fokus, siap, dan juga dia memang di saat latihan juga menunjukkan satu keinginan besar gitu ya. Pokoknya kemampuan dia ditunjukkan pada saat latihan, makanya dia dimainkan. Jadi Bojan tidak melihat apakah dia pemain muda, pemain tua, lalu pemain asing atau pemain lokal, semuanya sama, mempunyai kesempatan yang sama. Kalau memang dia tidak siap bermain, ya tidak akan dimainkan. Contohnya Adam Prisbeck gitu ya, yang tersisi oleh Fitlah. Nah ini juga beberapa pemain kayak Nazil juga kemarin dimainkan. Menurut Bojan ya dia sudah siap, di latihan juga sudah bagus, sudah fokus, makanya dimainkan, mengalahkan beberapa seniornya pemain yang lainnya. Nah ini memang Bojan memberikan satu sudut pandang yang berbeda juga buat kita. Jadi tidak
menjamin pemain bintang yang ada di Persib akan main gitu ya. Nah ini juga mungkin menjadi satu indikasi mungkin benar Dewangga bisa jadi dipinjamkan, karena ya Bojan tidak melihat apakah dia pemain bintang atau tidak. Bermain di Persib itu beda katanya levelnya, jadi ya kita lihat nanti gitu ya apakah benar atau tidak. Lalu kita lihat dari segi pemainnya atau lihat dari segi Dewangganya. Dewangga ini sebetulnya hanya mempunyai satu pilihan teman-teman, mau dipinjamkan atau diputus kontrak gitu. Kalau putus kontrak saya pikir enggak lah, Dewangga juga saya yakin ingin bermain dengan Persib Bandung dan sudah merasakan nyaman. Namun ya manajemen dan pelatih itu biasanya misalkan ya sudah pemain ini pinjamkan saja karena alasannya untuk mendapatkan menit bermain, walaupun teman-teman kita tahu beberapa pemain Persib yang dipinjamkan saat ini ya masih kurang mendapatkan menit bermain di klubnya gitu ya. Ada yang dipinjamkan di Persita gitu ya, ada Jalnando, lalu di Semen Padang ada Cecep, lalu di Bayangkara ada Dado juga. Ini juga kan masih kurang menit bermainnya. Nah apakah ya nanti jika Dewangga dipinjamkan memang betul akan dijanjikan menit bermain atau tidak? Nah untuk Dewangga sendiri hanya mempunyai satu pilihan teman-teman, menerima tapi bisa memilih tim mana yang ingin dipinjamkannya gitu ya. Jadi ya Dewangga mungkin milih juga nih yang mana aja gitu ya, tim yang ingin meminjam saya. Nah di situ Dewangga bisa milih. Kemungkinan ya mungkin kalau milih Bali lebih realistis karena kan rumusnya hanya ada 3 tim gitu ya, Semen Padang, lalu juga PSIS dan juga Bali. Kalau Semen Padang kita lihat sekarang Semen Padang di klasemen sementara itu ya kita tahu lah gitu ya di papan bawah. Nah apakah jika sampai akhir musim tidak ngangkat lalu juga degradasi katakan lagi gitu, ini CV-nya jelek nih Dewangga, makanya dia juga mikir waduh jangan deh karena susah ngangkat atau bagaimana mungkin gitu ya. Lalu kalau kembali lagi ke PSIS di Liga 2, PSIS sekarang punya bos baru katanya, jadi punya dana baru yang mungkin bisa aja nego dengan manajemen Persib Bandung gitu ya. Jadi dari PSIS nego bagaimana, tapi sekelas Dewangga apakah memang benar loyalitas ke klubnya atau memang ingin berada di level tertinggi, apalagi ya Persib masih bermain di Liga Asia gitu ya. Nah ini pertimbangan tersendiri dari Dewangga gitu ya. Kalaupun yang ketiga Bali United, jelas Bali United bermain di level kasta pertama, dia juga pemain-pemain bagus yang ada di sana, tapi apakah benar mendapatkan menit bermain atau tidak, nah ini yang memang menjadi keputusan yang berat. Tapi intinya mah kalau memang Dewangga mau dipinjamkan, Dewangga bisa memilih klub yang mana yang ingin dibela gitu ya teman-teman. Jadi intinya mah 50-50 antara Dewangga dipinjamkan atau tidak, bisa jadi iya, dan Dewangga bisa milih mau di mana dipinjamkannya gitu ya. Kalaupun pertanyaannya katanya Kang sudah deal gitu ya, Persib dan Bali akan meminjam Dewangga. Oke, katakanlah kita sudah deal. Apakah masih bisa batal? Kemungkinan masih bisa teman-teman. Kemungkinan ya masih bisa, karena ya dari penampilan Dewangga sekarang dari 12 laga katakanlah 1 laga bermain full, 2 laga termasuk di Asia itu menjadi pemain pengganti gitu. Nah apakah memang akan merubah dari mindset Bojan Hodak atau manajemen yang akhirnya ya udahlah nggak usah dipinjamin, nggak jadi? Bisa teman-teman gitu ya. Jadi apapun bisa terjadi selama belum ada kata deal dari official, semuanya bisa terjadi gitu. Jadi ya tong hariwang lah sekarang mah, dinikmatin dulu saja, didukung dulu saja, disupport gitu ya Persib Bandung untuk menghadapi laga hidup mati menghadapi Bangkok, dan juga laga berat di bulan Desember ini teman-teman. Malut, Bayangkara dan juga PSM kita harus setidaknya ya kasih support full lah di bulan ini teman-teman, itu ya. Jadi biar tidak penasaran lagi, kemungkinannya silahkan dibikin sendiri saja. Saya sudah ngasih benang birunya, jadi biar teman-teman punya beberapa pandangan dari tiga menu lah gitu ya. Baik, yang selanjutnya ada beberapa pertanyaan mumpung hari libur ya, hari Minggu, hari Ahad ini kita kasih beberapa pertanyaan. Yang pertama, Ari nu maot kamari teh kunaon saurna Kang?
Oh, yang meninggal kemarin itu di VIP Barat katanya meninggal karena serangan jantung, dan kalau nggak salah baru 55, ya sudah 55 tahun, bernama Sutiana gitu ya. Sutiana 55 tahun meninggal karena serangan jantung. Jadi sempat beberapa boboto yang jadi saksi mata kemarin juga sudah pada komen kok, boboto yang katanya dekat atau bahkan di depan almarhum gitu ya. Memang begitu melihat gejala, mungkin ya ada gejala jantungnya, dia sudah manggil medis, tapi memang lama katanya medis yang datang, entah disangka bercanda atau ada kejadian apa mungkin makanya lama, tapi akhirnya sempat katanya dikasih pertolongan pertama dan langsung dibawa ke RSUD Ujung Berung, tapi memang tidak tertolong katanya nyawanya ya. Kita doakan saja amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang kedua, Haye dan Beckham sudah baikan belum Kang? Gimana sekarang kabarnya? Sudah atuh kan, kemarin mah di atas lapangan mah wajar gitu ya. Dan kemarin juga sama-sama menghadiri acara ISS atau Indonesia Sports Summit. Jadi Indonesia Sports Summit ini acara yang digagas oleh Kementerian Olahraga Pak Erick Thohir juga untuk membicarakan arah sepak bola, arah apa olahraga kita tuh mau dibawa kemana katanya, bukan hanya sepak bola ya. Jadi ada beberapa atlet lain yang datang, diantaranya kalau sepak bola mah ada dari Persib ada Tom Haye dan juga Beckham Putra diundang gitu ya. Lalu kemarin waktu lawan Borneo mungkin Fitrah yang main karena ada regulasi U21 Kang, karena Robi dan Kakang dipanggil timnas. Enggak juga, kemarin dihapuskan kok untuk regulasi U21 atau U23 gitu ya, itu dihapuskan. Jadi memang tidak ada, Borneo pun tidak menggunakan U23-nya teman-teman. Jadi full squad yang memang bebas gitu ya. Jadi Fitrah dipilih Bojan Hodak bukan untuk regulasi, tapi ya memang kesiapan, lebih siap daripada Adam Priesbeck katanya gitu ya. Lalu selanjutnya, Min waktu lawan Borneo Kamari Maklok terjebak macet dan saat kick off belum sampai ke stadion. Regulasinya kumaha Kang? Starter apa bisa diganti yang lain atau main seadanya 10 orang? Min waktu dan saat kick off kalau belum sampai ke stadion regulasinya kumaha? Oh mungkin gini ya, kita coba sederhanakan saja. Kalau katakanlah pemain yang telat datang ke stadion gitu ya, karena kemarin tuh betul-betul crowded teman-teman, jalanan macet banget di mana-mana menuju ke GBLA, macet pisan. Nah ini katakanlah ada regulasi, kalau regulasi katanya regulasi 2025-2026 ada yang berubah, namun saya nggak tahu untuk pasal yang mana yang berubah atau mengenai hal apa, tapi kalau sama dengan musim yang lalu itu ada 3 regulasi. Nah katakanlah untuk tim gitu ya, tim diharuskan datang 90 menit atau 1,5 jam ke stadion sebelum laga dimulai atau kick off dimulai. Jadi kalau kick off jam 7 malam, tim Persib harus ada di GBLA itu maksimal setengah 6 sore gitu, sudah ada di dalam stadion GBLA. Nah itu regulasi yang pertama. Nah gimana kalau telat? Ya telat mungkin sanksi teguran atau bagaimana, sejauh ini sih belum ada gitu ya yang disanksi gara-gara telat masuk ke stadion. Nah yang kedua ada sanksi telat ke lapangan sebelum kick off. Nah ini terjadi, kalau ini mah beberapa terjadi gitu ya. Bahkan Persib pun beberapa musim kemarin atau musim kemarin pernah telat berapa ya, 1 menit atau 20 detik gitu. Nah itu sudah kena denda teman-teman. Jadi ada yang telat datang ke stadion, ada yang telat masuk ke lapangan ketika kick off gitu ya. Dan ketiga, ini kalau telat gimana pemainnya ya, bukan timnya, pemain. Karena kalau tim itu biasanya official sudah datang duluan teman-teman ke stadion gitu ya dari siang. Jadi insya Allah aman lah kalau itu mah ya. Jadi kalau pemain yang telat gimana? Nah pemain ini penyerahan untuk starting 11 itu maksimal 60 menit sebelum pertandingan itu diserahkan ke wasit, ke match commissioner, ke tim media juga. Jadi pada tahu nih siapa yang akan bermain. Nah ini ya pelatih juga tahu, oh pemainnya yang belum hadir siapa, misalkan satu dan lain hal gitu ya. Ya sudah tidak dimasukkan ke starting 11. Tapi kalau memang masih OTW di jalan ya dimasukkannya ke DSP atau ke pemain, daftar pemain pengganti lah gitu ya. Jadi kalau kemarin mah
alhamdulillah tidak ada yang telat, walaupun ya memang macet tapi masih on time gitu ya teman-teman. Itu mungkin sedikit bisa menjawab, dan insya Allah lah selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang lain. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.